Verdi Sambo tetap menegaskan jika telah terjadi pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati oleh almarhum Brigadir Yosua di Magelang. Dan itulah yang menjadi motif Verdi Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut. Sempat menjadi pertanyaan jika ada pemerkosaan, kenapa Putri dan Sambo tidak melaporkan atau membuat visum. Hal tersebut pun dijelaskan oleh penasehat Verdi Sambo dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli kriminolog Prof. Mustafa pada Senin kemarin. Jika kebanyakan kasus sebagaimana yang juga diketahui Prof. Mustafa, korban akan memilih tidak melaporkan pelecehan karena menyangkut martabat seseorang. Inilah pembelaan yang dimunculkan kubu Verdi Sambo. Kenapa Putri Chandrawati enggan melaporkan apalagi visum. Namun pembelaan itu seolah dibantahkan dengan penjelasan ahli kriminolog Prof. Mustafa. Dalam keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Prof. Mustafa mengaku heran dengan sikap terdakwa Verdi Sambo yang notabene merupakan seorang perwira tinggi di kepolisian saat itu. Menurutnya Verdi Sambo tidak melakukan upaya visum terhadap Putri Chandrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Apalagi Verdi Sambo diketahui memiliki jabatan tinggi sehingga ia punya kuasa untuk sekedar melakukan visum. Ditambah sebagai seorang perwira tinggi polisi harusnya tahu jika peristiwa pemerkosaan itu membutuhkan saksi dan juga bukti. Prof. Mustafa melanjutkan jika satu barang bukti tidak cukup dan harus ada visum dan tindakan itu tidak dilakukan Verdi Sambo. Prof. Mustafa mengatakan pelecehan seksual bisa saja dijadikan bukti yang dipertimbangkan sebagai motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Akan tetapi dia menekankan ada kecukupan bukti terkait dengan peristiwa pelecehan seksual agar dipertimbangkan sebagai motif terjadinya pembunuhan. Kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.